Ketua Umum Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia dari tahun 2023 sampai 2028, dan beliau juga dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Jember dari tahun 2010 sampai 2012, dan beliau dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol di Sumatera Barat dari tahun 2005 sampai 2017, Asosiasi Radio, dan beliau juga dosen Sekolah Tinggi Agama Islam 2023 sampai 2028 Padang, dan beliau juga dosen sampai sekarang Dirasat Islamiyah Jember. Beliau penerima penghargaan PIN Emas dari Wali Kota Padang sebagai satu dari 11 tokoh masyarakat berpengaruh di bidang pendidikan untuk Sumatera Barat. Masya Allah. Dan insya Allah Ta'ala pada kegiatan kali ini kita akan membacakan kegiatan yang pertama setelah pembukaan dan pemaparan biografi beliau adalah selanjutnya insya Allah nanti akan ada pembacaan Al-Quran oleh salah satu santri dari SMA Sabilul Quran, dan selanjutnya akan ada pemaparan materi dari Buya Muhammad Elfisham LCMA, dan selanjutnya sebelum penutup kita akan buka tanya jawab sehingga nanti diharapkan para peserta tablik akbar ini bisa lebih mendapatkan ilmu dari beliau, hafizahullah. Baik, selanjutnya adalah pembacaan Al-Quran dari santri SMA Sabilul Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق يلبسون من سندس
واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون شكرا هذا مني ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Saya yakin jamaah sudah mengetahui surat apa dan ayat berapa yang dibaca oleh Ananda tadi. Oleh sebab itu, pada kesempatan singkat ini, insyaallah ta'ala, saya mengajak kepada teman-teman jamaah tabligh akbar untuk fokus mendengarkan dan mencatat ilmu yang akan disampaikan oleh Buya Muhammad Elfi Syam. Dan kita luruskan niat kita pada kesempatan kali ini sehingga kehadiran kita Allah turunkan rahmatnya dengan malaikat-malaikat yang membentangkan sayapnya di kesempatan pada pagi ini. Kami persilakan kepada Ustadz Muhammad Elfi Syam hafizahullah, faltafadol maskuro Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim dan menjadikan kita sebagai seorang mukmin yang saling mencintai karena Allah. Semoga perkumpulan kita pada saat ini adalah dalam rangka cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa hormat saya kepada seluruh jajaran yang ada di Yayasan Sabilul Quran, mulai dari pembina, pengawas, dan pengurus. Begitu juga para penggerak pendidikan, mulai dari direkturnya, mudirnya, dan seluruh jajaran pengajar yang merupakan mereka adalah ujung tombak di dalam pendidikan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu dalam kajian kita ini, dan terkhusus kepada anak-anak ustadz sebagai penuntut ilmu
di dalam mempelajari Al-Quran dan mendalaminya. Tema kajian kita pada pagi menjelang siang ini adalah Al-Quran di hatiku dan sunnah jalan hidupku. Ini merupakan tema yang sangat bagus. Di mana kita lihat fenomena sekarang, alhamdulillah, maraknya sekolah-sekolah, pendidikan-pendidikan yang berbasis Al-Quran dan Sunnah, berbasis penghafalan Al-Quran dan penerapan Sunnah. Pendidikan merupakan dasar untuk kita menyebarkan dakwah. Malahan itu adalah dakwah sampai ke akar rumput. Dan ini harus kita perjuangkan bersama. Al-Quran di hatiku dan sunnah sunnah adalah jalan hidupku. Ini menjadi semacam etikat kita. Bagaimana kita selalu berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban kita berpegang teguh dengan Sunnah. Dan kemudian di dalam Al-Quran, tidak hanya di dalam hati, tapi apa yang harus kita terapkan, apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Kita sudah sering mempelajari dalil-dalil tentang kewajiban kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, jangan berpecah belah. Hablullah, tali Allah, ada mengatakan Al-Quran, ada mengatakan Sunnah, ada mengatakan Islam. Ya, semuanya ada maknanya benar, berorientasi yaitu berpegang teguh dengan ajaran agama. Dalam ayat ini menyuruh kita untuk bersatu dan melarang kita untuk berpecah belah. Berpecah belah adalah dengan cara jauh dari Al-Quran dan Sunnah atau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul hadhihi sabili, qul inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili." Ini adalah jalan, ya, jalanku yang lurus, dan janganlah ikuti jalan-jalan yang banyak kiri kanan yang akan bisa memecah belahkan kita dari jalan yang lurus. Dalam surah Az-Zukhruf 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala siratin mustaqim." Berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau di atas syariat, maka ikutilah. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Begitu juga ayat ini menyuruh kita untuk mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Ini menunjukkan kepada kita hendaklah kita
menjadikan apa yang diwahyukan oleh Allah sebagai pegangan kita, pegangan yang harus kita pegang teguh, yang menjadi dasar kita untuk beragama. Sementara hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, di antaranya ada hadis Al-Irbad bin Sariyah yang sebagaimana sudah kita ketahui, beliau mengatakan, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam imami kami. "Tsumma aqbal alaina fa wa'adhana mau'izatan balighah." Lalu beliau menasihati kami dengan nasihat yang sangat luar biasa. "Dzarafat minhal uyun, wajilat minhal qulub." Mata berlinang, hati pun bergemetar mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qail, ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatun muwaddi'." Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah pesan terakhir, pesan seorang yang ingin berpisah, yang ingin meninggalkan. yakni orang ketika dia berpesan atau meninggalkan seseorang dan dia tidak akan ketemu, pasti dia akan memberikan pesan-pesan yang luar biasa, karena dia tidak akan ketemu lagi. Melihat hal ini, para sahabat mengatakan seakan-akan ini adalah pesan terakhir. Maka diingatkan lagi, famadza ta'hadu ilaina, apa yang engkau pastikan kepada kami, ya, engkau ingatkan kepada kami. Dalam riwayat yang lain dikatakan, fa'usina, berikan kepada kami pesan-pesan yang akan kami pegang. Faqal, lalu Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah, aku pesankan kepadamu untuk takut kepada Allah. Hakikat dari takwa adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Lalu was-sam'i wat-ta'ah, aku pesankan kepadamu untuk tunduk, mendengar dan patuh kepada penguasa. Wa in abdan habasyian, walaupun dia adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah, yakni walaupun orang yang paling hina di antara, orang yang kasta yang paling rendah. Karena abd, seorang hamba, tidak bisa dijadikan pemimpin pada kondisi normal. Dalam kondisi normal, yang akan dipilih menjadi pemimpin, khalifah atau amir adalah al-hur, orang yang merdeka, tidak seorang budak. Sebab bagaimana dia akan memimpin, dia seorang budak, dirinya sendiri dimiliki oleh majikannya, apa yang dia miliki milik majikannya. Namun boleh jadi akan muncul pemimpin yang mereka dari kasta itu. Lah, kasta budak bisa memimpin. Nah, bagaimana orang yang punya kasta di atas itu? Ya, angkuh, nggak mau tunduk. Masa kita nunduk kepada orang-orang yang kastanya rendah? Apa perintah Nabi? As-sam'i wa ta'ah wa in abdan habasyiyan. Dan riwayat yang lain, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian itu adalah hamba sahaya. Maka harus tunduk. Ini kalau dibawa, dan ulama mengatakan dalam hal ini mencapai kepada ke puncak atau
kursi kedudukan pemimpin, ada 3 model dalam Islam. Yang seperti ini tidak akan mungkin seorang Buddha menjadi pemimpin kecuali dengan cara ghalabah, yaitu kekuasaan kudeta. Walaupun itu tidak dilegalkan, tapi ketika dia sudah memegang tampuk pimpinan, maka harus tunduk dan patuh. Begitu juga dengan cara-cara yang lain. Mungkin sebagian dari orang mengatakan bahwa cara demokrasi tidaklah sah dan seterusnya, maka itu adalah ketika sudah memegang tampuk, wajib bagi kita seorang muslim, selama dia adalah seorang muslim juga wajib bagi kita untuk tunduk dan patuh. Baik. Lalu fa innahum man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang akan hidup di tengah kalian akan melihat perpecahan yang perbedaan yang banyak. Perbedaan yang banyak. Ya. Wa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka oleh karena itu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah, yakni gigitlah dengan geraham. Ini menunjukkan bahwa kita disuruh untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepadamu 3 hal dan membenci 3 hal. Fayarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian ketika kalian mengibadati Allah semata dan tidak mempersekutukannya. Ya. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yani kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu semuanya dan tidak berpecah belah. Wa yakraha lakum qila wa qala wa kathrat su'al wa idha'atul mal. Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian qila wa qala, pembicaraan yang tidak ada asal muasalnya. Qila wa qala, kata orang. Lalu wa kathatus su'al, suka banyak bertanya, ya, dan wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Juga Nabi SAW bersabda melalui riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah SAW, taraktu fikum ayuhan nas ma in i'tasamtum bih
falan tadillu abada kitab Allah wa sunnati nabiyhi. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian wahai manusia, selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil yang mungkin sering kita mendengarnya. Kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah wahyu. Sebagaimana Al-Qur'an adalah wahyu. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak bertutur dari hawa nafsunya, ya, tiada lain yang diucapkannya, itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah, ya, hikmah. Imam Syafi'i dia mengatakan, aku mendengar orang yang aku ridhai di dalam tafsir Al-Quran yang dia mengatakan bahwa al-hikmah itu adalah as-sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kitab dan juga Allah turunkan sunnah, yaitu hikmah, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain yang disebutkan hikmah, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Bacalah, ya, apa yang dibaca di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Maka makna dari hikmah ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dari Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberi kitab dan semacamnya bersamanya, yakni itu adalah sunnah. Ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi. Ketahuilah, akan ada seorang yang kenyang perutnya duduk di atas sofanya, yaqulu alaikum bihadzal Qur'an, pegang teguhlah oleh kalian dengan Quran ini, fama wajadtum fihi min halalin fahilluh, apa yang kalian dapatkan di dalamnya halal maka halalkan, wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh, apa yang kalian dapatkan di dalamnya yang haram maka haramkan, ya. Lalu Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, wa inna ma harrama Rasulullahi kama harramallah, sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Keinginan orang ini mengatakan apa yang kalian dapatkan halal halalkan, apa yang kalian dapatkan haram maka haramkan, yakni ya dimakan dengan orang-orang sekarang ini adalah Quraniyun, yaitu orang-orang yang ingkar sunnah. Dia hanya berpegang teguh saja dengan Al-Quran, tidak kepada sunnah. Maka ini adalah suatu yang kemungkaran. Boleh jadi dia bisa jatuh kepada kekafiran, kufur akbar, boleh jadi kufur asghar. Kemudian kewajiban kita mentaati Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita menjadikan sunnahnya sebagai jalan hidup kita yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Maka apa yang datang dari Rasulullah SAW wajib kita taati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Hasyr, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu, ambil. Ya, tidak perlu kita membedakan ini baik atau tidak, atau masuk akal atau tidak masuk akal. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepadamu,
maka tinggalkan. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsan ta'wila. Allah mengatakan, hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antaramu. Kata taat diulang di depan kalimat Allah, lafzul jalalah, dan depan kalimat Rasul. Tapi tidak di depan ulil amri. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul ada ketaatan yang independen, yang berdiri sendiri. Ya. Sehingga siapa mentaati Rasul pasti dia mentaati Allah. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa mentaati Rasul sungguh dia telah mentaati Allah. Tapi taat kepada ulil amri harus sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya disebutkan setelah itu wa ulil amri minkum, yakni taatlah kepada ulil amri selama dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk di dalam dalam maksiat kepada Sang Khaliq. Kemudian dalam firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 65 juga Allah Subhanahu wa taala firman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu penengah dalam apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan rasa sempit hati pada apa yang engkau putuskan dan mereka menerima dengan sebaik-baiknya. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah Zubair bin Awam berselisih dengan seorang tetangganya dari Ansar dalam perairan kebunnya. Lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Zubair, siram tanamanmu, kemudian setelah itu lepaskan atau berikan air kepada tetanggamu. Mendengar hal itu, orang Ansar tadi mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini keputusan gara-gara ini adalah anak bibimu? Tidak langsung terima dia apa yang diputuskan oleh Nabi. Wajah Nabi SAW merah. Ya, dia tidak menerima keputusan dari Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Zubair, tahan air sampai air itu memenuhi pokok-pokok kurma, pokok-pokok pohon. Ya, kemudian setelah itu baru lepaskan ke tetangga. Mana keputusan yang lebih mudah? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama lebih mudah, siram. Setelah itu dilepas. Kalau ini enggak, genangin air ini. Ya, setelah itu baru lepas. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Dinafikan keimanan apabila kita tidak menerima sepenuhnya dari keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, tahu dia ini adalah sunnah, tapi dia tentang, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia mengikuti jalan selain dari orang mukmin. Pada saat diturunkan ayat ini, orang mukmin siapa? Para sahabat. Ini juga menunjukkan, dalil ini menunjukkan kepada kita wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat. Karena mereka lah yang lebih afsah, yang lebih fasih, yang lebih paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena keduanya berbahasa dengan bahasa mereka dan keduanya terjadi pada masa mereka. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang menyelisihi urusan Nabi, apalagi perintahnya, ya, ditimpakan kepadanya musibah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dalam waspada orang-orang yang menyelisih urusan Nabi. Amr ini tidak hanya perintah, tapi apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya, ada menyelisihinya, apalagi perintah. Waspadalah, khawatirlah dia, hati-hatilah ditimpakan kepadanya fitnah. Apa itu fitnah? Imam Ahmad mengatakan syirik. Ya, yakni ketika katakan ini ada sabda Nabi lalu dia tidak terima, seakan-akan dia meyakini bahwa perkataan dia lebih baik daripada perkataan Nabi. Ditimpakan kepadanya fitnah, ujian. Kapan itu? Di dunia. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih di akhirat. Maka orang yang menentang Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan musibah atau mendapatkan fitnah di dunia, dan dia mendapatkan azab di akhirat. Tapi sebaliknya, bagi orang yang taat kepada Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, tidak menyelisihi perkara Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah dan dia mendapatkan pengampunan di akhirat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Ulama mengatakan ini ayat dalam surah Ali Imran ayat 31 adalah ayatul imtihan. Yani ini adalah anak timbangan yang kita akan menimbang satu barang. Ini adalah barometer yang kita bisa mengukur sesuatu. Apa yang kita ukur? Cinta kita kepada Allah. Seberapakah cinta kita kepada Allah sesuai dengan pengikutan kita kepada Rasulullah SAW. Jika kita betul-betul sudah mengikuti Rasulullah berapa persen? 5%, ya berarti cinta kita kepada Allah baru 5%. Ya, 50% pengikutan kita kepada sunnah Rasulullah, maka berarti 50% cinta kita kepada Allah. Setiap kali kita mengikuti Rasulullah SAW, kita pasti akan dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah. Ini adalah jawab at-talab. Ikutilah aku, pasti ya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Di mana? Dunia dan akhirat. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak hanya cinta Allah yang kita dapatkan, tapi juga pengampunan Allah yang akan kita dapatkan. Setiap kali kita melakukan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, walaupun orang lain benci, walaupun dari anggota keluarga kita yang tidak suka, tapi Allah suka, Allah cinta, Allah akan memberikan pahala. Ya. Nah, sebaliknya bagi orang yang menyelisihi perkara Rasulullah SAW atau perintah Rasulullah, waspada ditimpakan kepadanya musibah dan ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala qala kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, mayyaba. Wa mayyaba. Wahai Rasulullah, siapa yang enggan itu? Karena mustahil ada orang yang enggan untuk masuk surga. Karena surga itu adalah segala kenikmatan ada di dalamnya. Sebaliknya api neraka adalah segala azab dan siksaan.
ada di dalamnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang membangkang tidak taat maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Tempat di akhirat itu hanya dua, ya surga atau neraka. Kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Tidak ada antara surga dan neraka, semuanya masuk ya di salah satunya. Kemudian Nabi SAW juga memotivasi kita, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ungkapan bukan dari golonganku, kata ulama, bagian dari tanda-tanda dosa besar. Karena dosa besar itu adalah perbuatan yang pelakunya diancam oleh api neraka, atau haddun min hududillah, atau Nabi berlepas diri bukan dari kami, atau saya berlepas diri ya, atau bukan dari golongan kami, maka itu termasuk dosa-dosa besar. Maka orang yang tidak suka dari sunnah Nabi, tidak suka terhadap sunnah Nabi, Nabi mengatakan dia bukan dari golongan kami. Berarti orang yang tidak suka dengan sunnah Nabi termasuk dosa-dosa besar. Berpegang teguh dengan sunnah, kitab dan sunnah, dia merupakan jalan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 174 175. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepadamu burhan, dalil ya dari Rabbmu, dan telah kami turunkan kepada kalian cahaya yang jelas, yang nyata. Fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bih. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, fasayadkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Beriman dan berpegang teguh, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia, dan Allah akan beri dia hidayah kepada jalan yang lurus. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari sunnah kita sudah mengetahui bagaimana kita perlu berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Lantas lawan dari sunnah itu adalah bid'ah, amalan yang tidak ada asal muasalnya dari agama kita. Syatibi dia mengatakan, mendefinisikan dengan bid'ah itu adalah tariqatun fid din mukhtara'ah. Tariqatun fid din mukhtara'ah, sebuah cara di dalam agama yang baru. Tudahi syariah, dia menyaingi dan menandingi syariat. Yuqsadu min suluki 'alaiha al-mubalaghatu ta'abbud ila Allah. Tujuan untuk melaksanakannya adalah untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat niatnya baik, tapi entah berapa orang punya niat baik tapi niat itu tidak kesampaian apabila dia tidak mengikuti jalan yang seharusnya dia ikuti. Nah, maka dalam hal ini kita melihat dalil-dalil yang melarang kita untuk membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 153 yang telah kita baca tadi, wa anna hadza sirati mustaqima.
Fattabi'u, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Ya. Ibnu Mas'ud dia mengatakan Nabi SAW membuat jalan, membuat garis lurus. Lalu beliau mengatakan hadza siratullahi mustaqim. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Ya. Kemudian Nabi membuat jalan-jalan atau garis-garis kiri dan kanan. Ya. Lalu Nabi mengatakan hadhihi subul. Ini jalan-jalan. Wa ala kulli sabilin da'in yad'u ilaih. Di atas setiap jalan ini ada penyeru yang akan mengajak ke jalan itu. Ya. Kalau kita lihat misalkan kita dari Cirebon mau ke Jakarta, ini ada jalan lurus lempeng. Tapi ada jalan kiri kanan. Boleh jadi jalan kiri kanan ini kelihatannya aspalnya lebih bagus lagi. Ya, di setiap pintu jalan itu ada yang ngajak, ayo jalan masuk ke jalan saya lebih bagus daripada jalan yang ini. Ini susah jalannya, ya banyak lubang-lubang. Ini ya bagus, licin. Nah hati-hati, jangan kita mengikuti jalan-jalan yang menyimpang ini atau yang simpang-simpang ini. Kenapa? Ini akan menjauhkan kita dari jalan yang lurus. Fatafarraqa bikum an sabilih. Jalan-jalan yang banyak inilah yang memecah belah kita dari jalan yang lurus. Bukan jalan yang lurus yang memecah belah umat. Ya, keliru kalau ada orang mengatakan ketika kita ajak mereka kepada kebenaran, mereka katakan jangan memecah belah. Ya, memecah belah apa? Kalau kita membedakan hak yang batil benar, karena Allah Subhanahu mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antara nama Al-Qur'an adalah Furqan. Makna dari Furqan itu adalah furqan bainal haq wal batil, yaitu membedakan antara hak dengan yang batil. Maka kebenaran harus ditegakkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hal-hal yang di atas ya, catatan-catatan. Yang pertama, tentang Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama yang harus kita catat bahwa keyakinan yang benar harus diambil dari kitab dan sunnah, sehingga betul-betul kita meyakini akidah itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dan apa yang telah disepakati oleh salaful ummah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia mengatakan, ammal i'tiqad fala yu'khadhu anni wala amman huwa akbaru minni. Adapun akidah jangan diambil dariku, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak juga dari orang yang lebih tua, lebih senior dariku. Ya. Jadi akidah kita bukan dari orang. Dari orang, tokoh-tokoh, dari ulama, tapi bal yu'khadhu 'anillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Maka hendaklah dia ambil dari Allah, diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang disepakati oleh salaful ummah, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Fama kana fil Qur'an wajaba i'tiqaduhu. Apa yang ada dalam Al-Quran wajib diyakini. Wa kadza ma thabata fil ahadits sahihah. Begitu juga apa yang sudah terbukti ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Misal Sahih Bukhari wa Muslim. Seperti kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Maka itu yang kita jadikan sebagai barometernya. Ibnu Abdul Bar
Dia mengatakan laisa fil i'tiqadi kullihi fi sifatillahi wa asma'ihi illa ma jaa mansusan fi kitabillah aw sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ajma'at alaihi al-ummah. Tidak ada dalam i'tiqad seluruhnya, dalam keyakinan, akidah semuanya, di dalam sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, kecuali apa yang datang secara nas dari kitab dan dari kitab Allah, dan juga yang sahih dari Rasulullah SAW, atau yang telah disepakati oleh umat. Wa ma jaa an akhbaril ahad fi dzalika kulliha aw nahwiha yusallam lahu wa la yunadhir fihi wa la yunaqash wa la yunadhar fihi wa la yunaqash. Berita yang datang dari ahad, berita-berita ahad, semuanya dalam hal itu diterima. Tidak perlu didiskusikan dan tidak perlu diperdebatkan. Ya. Karena hadis ahad, akhbarul ahad adalah bagian dari agama kita. Jadi keyakinan harus diambil dari kitab dan sunnah, bukan dari individu manusia. Yang kedua, catatan yang kedua, bahwa wajib pemahaman atau wajib memahami dalil kitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Semua orang mengatakan saya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, tapi pemahamannya siapa? Al-Asbahani dia mengatakan, walaisal ilmu bi kathrati riwayah, bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, punya sanad. Karena ada sebagian orang berbangga dengan sanadnya, tapi bagaimana pemahaman? Ya, pemahaman agama kita ini menyatukan, tidak memecah belah. Wa innama huwa ittiba' wal isti'mal yuqtada bis sahabati wat tabi'in. Hanya saja dia itu adalah mengikuti dan penerapan. Ya, apa yang kita ikuti, apa yang kita terapkan, dan mencontoh dari para sahabat dan tabi'in. Wa in kana qalilal ilmi, walaupun dia adalah sedikit ilmunya, tapi yang dia lakukan adalah mengikuti dalil. Enggak perlu banyak ilmu pengetahuan, ya, thaqafah Islamiyahnya banyak, tapi dia tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti pemahaman salaful ummah. Wa man khalafa as-sahabati wa tabi'in, siapa yang menyelisihi para sahabat dan tabi'in, fahuwa dhallun wa in kana kathiral ilmi. Siapa yang menyelisih sahabat dan tabi'in, dia adalah sesat, walaupun ilmunya segudang. Ilmu nahwunya, ilmu sarafnya, ilmu yang lainnya, ilmu usul fikihnya, tapi dia selalu menyelisih sahabat dan tabi'in. Ila anqal, sampai dia mengatakan, wa dzalika annahu tabayyana lin-nasi amru dinihim fa 'alaina ittiba'. Hal itu dikarenakan sudah jelas urusan agama ini bagi manusia, tiada lain bagi kita kecuali hanya mengikuti. Li'anna ad-din innama ja'a min qibalillahi ta'ala. Agama itu adalah hanya yang datang dari Allah. Lam yudha' ala uqulir rijali wa ara'ihim. Agama itu tidaklah didudukkan di atas akal manusia, akal individu, akal orang-orang tertentu dan pendapat-pendapatnya.
Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata li ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sunnah kepada umatnya. Wa awdahaha li ashabihi, dan telah dijelaskan kepada sahabatnya. Faman khalafa ashabi Rasulillah fi syai'in min ad-dini faqad dhall. Siapa yang menyelisih para sahabat Rasulullah dalam apapun dalam agama ini, dia sudah sesat. Jelas, gamblang, ya, bagaimana seharusnya kita mengikuti para salaf. Ibn Rajab dia mengatakan, fal ilmun nafi' min hadhil ulumi kulliha dhabtu nususil kitab wa sunnah wa fahmu ma'aniha wa taqayyud fi dhalika bil ma'thur 'ani as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'ani al-Qur'an wal hadith. Ilmu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu ini semuanya adalah keterkaitan kita dengan nas-nas kitab dan sunnah dan pemahaman makna-maknanya. Mengkaitkan itu semua dengan hal-hal yang asar dari sahabat, tabi'in dan tabi'in di dalam makna-makna Al-Quran dan makna-makna hadis. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran dan Sunnah, kembalilah merujuk kepada pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Wa fima warada anu minal kalami fi masail halal wa haram, dan pada apa yang datang dari mereka perkataan-perkataan dalam perkara halal dan haram. Wa zuhud wa raqaiq wal ma'arif wa ghairi dzalik, dan perkara zuhud juga kita ikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. So kalau kita ikuti yang belakang-belakangan, tidak akan jadi tidak lurus, tidak zuhud jadinya. Ya, raqaiq, manajemen qalbu. Hendaklah kita kembali kepada bagaimana manajemen qalbu itu para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya, dan ma'arif, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat dahulu dan tabi'in mengenal Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang kita alhamdulillah punya semangat di dalam mempelajari Al-Quran. Ya, ini adalah semangat yang sangat bermanfaat, yang perlu kita semangati diri kita. Maka dalam hal ini tidak hanya hafalan Al-Quran yang kita terapkan. Menghafal Al-Quran itu adalah salah satu tahapan di dalam kita menjadikan Al-Quran itu bermanfaat untuk kita. Ya, berawal dari membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran itu mulai kita membacanya dengan mentajwidnya, tahsin tilawatul Quran sebagaimana disebutkan. Kemudian setelah itu adalah bagaimana kita bisa menghafalnya. Dan alhamdulillah pondok-pondok pesantren sangat banyak sekarang, ya. Termasuk insyaallah adalah Sabilul Quran, adalah dari tahap itu. Tapi lebih dari itu lagi, kita mulai mengarah kepada bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Karena kalau kita lihat Al-Quran itu diturunkan tidak hanya untuk dibaca saja. Membacanya ya kita dapat pahala. Ya, setiap huruf yang kita baca 10 kali lipat pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran, murajaah, Masya Allah, kita dapatkan pahala yang banyak. Ya, tapi tidak hanya sebatas itu. Hendaklah kita kaitkan dengan bagaimana kita bisa mentadabburi ayat. Sudah harus kita tingkatkan dalam mentadabburi, menghayati Al-Quran, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita.
Ya, yang goalnya, titik akhirnya adalah mengamalkan. Sebagaimana Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, yakni ahkam, hukum-hukum Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran beliau terapkan sehingga menjadi karakter yang melengket. Karena karakter itu bisa ada terbagi kepada dua. Yang pertama jibilli, yaitu begitu Allah ciptakan. Yang kedua muktasab, perlu upaya dan usaha. Orang yang tidak penyabar, tercipta tidak penyabar, apakah akan mudah menjadi penyabar? Tidak. Bagaimana cara dia menyabar? As-sabru bitasabur. Ya, sabar itu dengan berlatih. Ya, as-sabru bitasabur. Al-ilmu bita'allum, al-hilmu bitahallum. Semuanya adalah dengan upaya. Satu karakter kita terapkan, terus dia akan menjadi karakter yang melengket. Nah, ini tidak akan bisa kita kecuali harus dengan mulai mentadabburi Al-Quran. Ya, Al-Quran tidak hanya dalam hati saja, tetapi hendaklah kita pahami. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran, atau di hati itu ada kunci-kunci yang sudah menutupnya sehingga tidak bisa menghayati. Qurtubi rahimahullah ta'ala, dia memandang bahwa tidak ada uzur bagi seorang untuk tidak mentadabburi atau menghayati Al-Quran. Tidak bisa dijadikan, tidak ada uzur bagi orang, ya, bagi seseorang untuk tidak mengetahui hal itu. Beliau mengatakan, hathallahu ala ta'ammuli mawa'idil Quran wa bayana annahu la udhra fi tarki tadabbur. Dia mengatakan bahwa Allah mendorong orang untuk menghayati, memperhatikan atau mencerna nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran. Wasiat dalam Al-Quran. Coba kita lihat, sebagaimana juga dikatakan oleh Ibn Mas'ud, kalau seandainya Anda mendengar ya ayyuhalladzina amanu, ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaklah telinga itu dibuka dengan baik, dengar baik-baik. Kalau seandainya setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah, maka dia adalah sebaik-baik perintah yang kita ikuti. Kalau setelahnya adalah larangan, maka dia adalah sejelek-jeleknya yang harus kita jauhi. Coba perhatikan. Ya, ini aja yang kita baca, misalkan ya ayyuhalladzina amanu, baca berikutnya apa? Kalau perintah, lakukan perintah itu. Kalau larangan, tinggalkan larangan. Ya, maka karena itu la udhra fi tarkil al-tadabbur. Tidak ada uzur untuk tidak menghayati Al-Quran. Fa innahu law khutiba bil Quran jabal ma'a tarkibil aqli fihi lan qadha li mawa'idhihi. Kalau seandainya gunung diajak berbicara dengan Al-Quran, dibacakan Al-Quran kepadanya, tapi gunung itu dipakai akal, pasti gunung itu akan tunduk dan mengikuti nasihat-nasihat yang ada dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran yang kami turunkan kepada gunung, maka gunung itu akan pecah, ya, akan khusyuk, akan pecah karena
takut kepada Allah. Nah, fama makana wudhu' lisan wa hajmu thaqafati lan yakuna mithal jabal. Kalau bagaimanapun seorang kedudukannya, ya, dan bagaimanapun luasnya pemikiran seorang, wawasannya, dia tidak akan seperti gunung. Ya, fa kullu man lahu aqlun yudabbiru bihi umur hayatihi wa yumayyiz bainan nafi' ad-dar qadirun ala tadabburil Qur'an. Maka setiap orang yang punya akal, yang mampu untuk mengolah kehidupannya, bisa membedakan antara yang bermanfaat dan mudarat, dia mampu untuk menghayati Al-Quran. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bisakah kita menghayati Al-Quran? Bisa. Allah berikan akal, tapi ada enggak medianya? Apa medianya? Bahasa Arab. Sekarang kita sholat belakang orang imam bacanya bagus, tapi satu pun dari kosakata bahasa Arab kita pahami. Bisakah kita memahami apa yang kita dengar? Tidak. Kalau di luar sholat kita bisa lihat, baca dua ayat, 3 ayat, kita baca terjemahannya. Tapi dalam sholat bagaimana? Maka ada benarnya sebagian ulama mengatakan bahwa wajib bagi seorang mukmin mempelajari bahasa Arab. Wajib. Kenapa? Dalam kaidah usul fikih apa? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu akan menjadi wajib. Perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Kita tidak bisa menghayati dan mentadabburi Al-Quran kecuali harus tahu dengan bahasa Arab. Ya, jika kita tidak tahu bahasa Arab bagaimana? Gak akan bisa paham. Maka berarti kita harus mempelajari bahasa Arab. Betul atau tidak? Ya. Maka harus ada upaya. Nah, setelah kita menghayati, mentadaburi Al-Quran, baru nanti penerapan ahkam, hukum-hukum yang kita pelajari. Maka di sini perlu ada lebih lagi, tidak hanya hafalan, harus adanya marak lagi, adalah bagaimana cara kita menghayati Al-Quran. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, la khaira fi qiraatin laysa fiha tadabburun. Tidak ada nilai, tidak ada kebaikan sebuah bacaan kalau seandainya tidak ada penghayatan di dalamnya. Apalagi yang kita baca adalah Al-Quran. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam menghayati Al-Quran. Pernah beliau sholat malam, semalam suntuk beliau sholat hanya dalam 1 ayat. Yang itu dibaca lagi, yang itu dibaca lagi, yang itu dibaca lagi. Setiap kita baca, muncul ilmu yang kita pahami setelah itu. Ya, muncul khusyuk. Ini menghayatinya. Tapi kita tidak akan bisa menghayati kalau seandainya kita tidak tahu bahasa Arab. Maka oleh karena itu perlu kita, apapun media untuk meningkatkan bahasa Arab kita, harus kita lakukan. Waduh, umur saya sudah 70 tahun. Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kenapa jangan putus asa? Yang perlu kita adalah upaya. Baru belajar pertama kosakata baru 5 atau 6. Tapi niat kita ada nih untuk mempelajari bahasa Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran. Ya, baru ternyata ajal datang. Apa yang terjadi? Si fulan meninggal dunia,
sedang mempelajari kata-kata Al-Quran. Sama dengan si fulan meninggal dunia sedang sholat, si fulan meninggal dunia sedang sujud, si fulan sedang meninggal dunia sedang berupaya untuk menghafal Al-Quran, si fulan meninggal dunia sedang berupaya untuk memahami Al-Quran. Daripada seorang si fulan meninggal dunia gitu aja, mana yang lebih baik? Lebih baik yang pertama. Jangan lihat kepada selesainya, tidak, tapi lakukan. Mudah-mudahan dengan niat kita menjadikan itu adalah husnul khatimah bagi kita. Maka mungkin belajar bahasa Arab tujuan kita adalah untuk memahami Al-Quran. Mungkin ada media yang lain yang bisa membantu kita untuk bisa memahami Al-Quran, menguasai kosakata Al-Quran. Ini yang perlu kita semangati. Mudah-mudahan menjadi Al-Quran di hati, tidak hanya di hati, tapi penerapan. Ya, kita amalkan setelah kita menghayati, setelah kita mengetahui. Ya, wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, sudah jam 10 kurang seperempat ya, mungkin 10 menit lah untuk tanya jawab, boleh. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang sudah diberikan ke kita. Baik, yang pertama saya akan memberikan sesi tanya jawab untuk yang hadir, baik dari jamaah ikhwan maupun akhwat. Yang kedua akan saya bacakan juga Ustaz pertanyaan yang kami dapatkan dari sesi live yang ada di YouTube kami. Baik, yang pertama saya persilakan untuk yang ikhwan, 2 orang pertama untuk bertanya, kami persilakan. Satu Ustadz Jundi, kedua Bapak. Silakan Ustadz. Tolong karena Ustadz waktunya cuma sedikit, bisa poin-poin pertanyaannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Ustaz. Saya seorang talib dan Masya Allah tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz sangat memukau sekali sehingga tergerak hati saya untuk mengangkat 2 pertanyaan Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama, mengapa Ustaz Al-Quran dan Sunnah tidak cukup untuk menjadi sumber hukum Islam Ustaz? Dan pertanyaan yang kedua, apakah betul Ustaz, jika seorang muslim dia berniat melakukan kebaikan lalu tidak sempat maka dicatat baginya pahala, dan apabila seorang muslim berniat melakukan keburukan namun tidak sempat maka tidak dicatat apa-apa? Apakah ada dalil yang menunjukkan atas hal ini Ustaz? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ustaz. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Bapak selanjutnya yang depan ini. Kita jawab dulu lah. Oh iya, baik, langsung saja. Yang pertama, siapa yang mengatakan bahwasanya tidak sumber Al-Quran adalah tidak cukup Al-Quran dan Sunnah? Sudah cukup. Ya, Al-Quran dan Sunnah sudah cukup sebagai sumber syariat kita. Itulah makna dari kita mengatakan, Allah Subhanahu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, mungkin ada mengatakan, bukankah dari sumber-sumber hukum Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas, begitu ya? Ijma dan qiyas dia tidak akan berselisih dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia tidak akan berselisih. Jadi sumber utama Al-Quran dan Sunnah dalam penerapan kita. Semuanya harus merujuk. Apapun yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah fahuwa batil. Dia adalah batil. Hatta qiyas. La qiyasa muqabalati dalil. Ya, tidak ada qiyas di dalam bentrok dalam dalil. Wala qiyasa ma'ad dalil. Dan tidak ada juga qiyas kalau sudah ada dalil. Ya, qiyas analogika. Kan sudah ada dalil sudah. Qiyas itu baru dilakukan apabila dalil yang konkretnya tidak ada. Baru dikiaskan kepada dalil yang sebelumnya. Ya, itu.
Jadi kita cukup dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama dari syariat kita. Adapun yang kedua, hadis qudsi, ya, yang mengatakan innallaha kataba hasanat, ya, wa sayyiat. Allah tulis kebaikan dan keburukan. Man hamma bi syai'in wa hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah kamilah. Siapa yang punya keinginan untuk mengamalkan satu kebaikan, lalu dia tidak sempat melakukan itu, ditulis sebagai satu pahala. Wa man hamma bi hasanatin fa amila biha, yakni kutiba lahu hasanah 10 hasanat ila 700 dha'fin ila adhafin katsirah. Kalau dia punya kebaikan, keinginan untuk melakukan kebaikan lalu dia amalkan, maka dituliskan kepadanya 10 kali lipat kebaikan dan sampai 700 kali lipat, berlipat-lipat. Ya, dan itu kembali kepada kualitas, ya, keikhlasannya. Wa man hamma bisayyi'ah falam ya'malha kutiba lahu hasanah kamilah.
falam ya'malha kutibalahu hasanah kamilah. Falam ya'malha kutibalahu hasanah kamilah. Dan itu kembali kepada kualitas, ya, keikhlasannya. Waman hamma bisayyi'ah falam ya'malha kutibalahu hasanah kamilah. Falam ya'malha kutibalahu hasanah kamilah. Falam ya'malha kutibalahu hasanah kamilah. Falam ya'malha kutibalahu kutibalahu hasanah kamilah. Syirik. Walaupun imannya belum sempurna, kamilul imannya tidak, tapi ada mutlakul iman. Ada dasar iman. Yaitu orang yang menjauhi perbuatan syirik. Sebab syirik kutibalahu bertolak belakang dengan iman. Syirik tidak akan mungkin bersatu. Walaupun boleh jadi walaupun imannya jatuh kepada maksiat, imannya tidak, tapi ada mutlakul iman. Karena dia tidak ada dasar iman.
tapi dia memiliki mutlaqul, yaitu orang yang menjauhi perbuatan syirik. Sebab syirik karena di antara orang-orang yang akan dikeluarkan dari syirik tidak akan mungkin bersatu adalah orang yang ada di hatinya sebesar boleh jadi walaupun imannya belum daripada maksiat, imannya tidak, dia dianggap mungkin mutlaqul iman karena dia tidak lalu dikeluarkan ada dasar iman dari api neraka, tapi dia memiliki mutlaqul, yaitu orang yang menjauhi perbuatan orang yang dia memiliki syirik Allah, karena di antara orang-orang yang akan dikeluarkan dari api neraka akan mungkin bersatu adalah orang yang ada di hatinya sebesar boleh jadi walaupun kalau seandainya maksiat, kalau seandainya kita dianggap mungkin mutlaqul iman karena dia tidak lalu dikeluarkan ada konsekuensi dari cinta adalah mengikuti, tapi dia memiliki mutlaqul, yaitu orang yang menjauhi orang tua kita, maka kita mengikuti sebab syirik Allah, karena di antara orang-orang yang akan dikeluarkan dari api neraka tapi kita melakukan adalah orang yang melisihinya sebesar boleh jadi oleh orang yang daripada maksiat, kalau seandainya kita dianggap mungkin iman dia tidak lalu dikeluarkan ada konsekuensi dari tidak sesuai adalah mengikuti, tapi dia konsekuensinya adapun orang yang kita orang tua adalah kita mengikuti sebab syirik Allah, karena di antara orang yang dikeluarkan dari api tapi kita melakukan adalah orang yang melisihinya sebesar boleh jadi oleh orang yang daripada maksiat, kalau seandainya kita dianggap iman dia tidak lalu dikeluarkan ada konsekuensi dari tidak sesuai adalah mengikuti, mungkin ini konsekuensinya adapun yang kita orang tua adalah kita mengikuti syirik Allah, karena di antara orang yang dikeluarkan dari api tapi kita melakukan adalah orang yang melisihinya sebesar boleh jadi oleh orang yang daripada maksiat, kalau seandainya kita dianggap iman dia tidak lalu dikeluarkan ada konsekuensi dari tidak sesuai adalah mengikuti, konsekuensinya adapun yang kita orang tua adalah kita mengikuti syirik Allah, pertanyaannya apakah hukum menikah dengan orang seperti di atas perbuatan yang mencari yang boleh jadi kalau banyak kebanyakan maksimal 4 maksimal 4. Baik. Dalam hal ini ada yang perlu kita perhatikan adalah kesenambungan dalam kita hidup bermasyarakat. Jangan rasa cinta pada saat itu mengelabui hubungan dalam sosial kita ke depan. Ada yang perlu kita perhatikan. Jika Anda tidak menikah dengannya, kan tidak berdosa. Kesenambungan dalam kita hidup bermasyarakat. Tapi kalau Anda paksakan untuk menikah, tidak berdosa juga. Tapi secara hukum sosial, rasa cinta pada saat itu, anak Anda tidak ada yang perlu kita perhatikan. Jika Anda tidak menikah dengannya, kan tidak berdosa. Kesenambungan harus dalam berpikir kita lebih hidup bermasyarakat. Tapi kalau Anda paksakan untuk menikah, banyak orang berdosa juga. Dicintai. Tapi secara hukum sosial cinta pada dan mungkin lebih dari anak Anda tidak ada yang perlu kita jadi saya nasihati jika Anda tidak menikah dengannya tidak berdosa. Kesenambungan kita tidak kita ingin melanjutkan pernikahan itu bukan gara-gara kita ikut juga berkeyakinan yang sama gitu ya, tidak. Sepupu dianggap oleh orang Minang baik itu sepupu bagian dari ibu ya atau sepupu bagian dari bapak. Dalil dia halal untuk dinikahi, dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 50. Bahwasanya sepupu itu baik pihak bapak atau pihak ibu itu adalah bukan mahram, tapi dia adalah keluarga atau orang yang bisa dinikahi. Ya, berarti dia bukan mahram. Namun di dalam kondisi kemasyarakatan Minangkabau menganggap bahwasanya itu karena sudah terlalu dekat ya, maka sampai mereka menganggap bahwasanya tidak boleh. Ya, kalau kita lihat Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Rasulullah SAW, dia bapaknya satu, nggak atas, yaitu kakek mereka satu, yaitu Abdul Muttalib. Ya, nah berarti tidak ada masalah. Ini contohnya satu sesuku, ya sesuku dia sama-sama, ya Bani Abdul Muttalib. Ya,
Nah, jadi pendalilan dalam agama tidak ada pengharaman tersebut, karena itu adalah halal. Hanya saja dari sini kita lihat, kita paksakan akan berakibat ya bahwa akan berakibat dalam hukuman sosial. Mungkin kita bisa menerima, tapi anak kita siap menerima enggak ke depan? Ya, maka ini perlu kita pertimbangkan lebih matang lagi. Taib, sedikit saya sebutkan tadi tentang orang yang mengatakan dia cinta tapi tidak mengikuti syariat. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, kalau seandainya cintamu memang jujur, pasti engkau akan mengikutinya, mentaatinya. Sesungguhnya orang mencintai terhadap yang dicintai, mentaati. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan kepada Buya Muhammad Elfisam LCMA Hafizahullah atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita, atas kehadirannya di Yayasan Sabilul Quran Cirebon, dan semoga ilmu yang beliau sampaikan, ilmu yang sudah beliau berikan kepada kita itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga pada kesempatan ini saya informasikan bahwa Yayasan Sabilul Quran yang membawahi Taman Tahfiz Sabilul Quran, SD IT Tahfiz Sabilul Quran, pesantren yang membawahi SMP dan SMA Tahfiz Sabilul Quran itu telah membuka gelombang pendaftaran siswa baru. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada ayah dan bunda serta rekan-rekan sekalian untuk dapat mendaftarkan buah hatinya atau koleganya atau relasinya ke sekolah Sabilul Quran Cirebon ini. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, saat ini kita berada di pesantren Tahfiz Sabilul Quran Cirebon, Jawa Barat, yang mana pesantren ini memiliki visi yang sangat mulia, yaitu menjadi lembaga pendidikan tahfidz Al-Quran unggulan yang bermanhaj salaf guna mewujudkan generasi penghafal Al-Quran yang berkarakter. Alhamdulillah, saat ini bisa kita saksikan bahwasannya pesantren sedang melaksanakan pembangunan tahap ketiga untuk asrama santri-santri penghafal Al-Quran. Tentunya pembangunan ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat, para donatur dan juga muhsinin yang memiliki kelebihan harta dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bahwasanya sama-sama kita sukseskan melaksanakan pembangunan tahap ketiga bagi kaum muslimin untuk yang ingin mewakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan. Tentunya pembangunan tahap ketiga bagi kaum muslimin yang ingin mewakafkan man dzalladzi yuqridullaha sebagian hartanya untuk pembangunan. Tentunya pembangunan ketiga bagi kaum muslimin yang ingin mewakafkan man dzalladzi yuqridullaha sebagian memberikan pinjaman di jalan Allah. Tentunya memiliki ketiga bagi kaum muslimin yang ingin mewakafkan dengan pinjaman yang digunakan ingin dijadikan pinjaman di jalan Allah. Tentunya memiliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa janji Allah dalam Al-Quran? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pembayarannya dengan berlipat-lipat. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menahan rezeki seseorang dan akan memberikannya, dan hanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah
kita infakkan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya harta yang kita infakkan tersebut adalah harta milik kita sesungguhnya. Sebagaimana perkataan seorang penyair Arab, anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka. Engkau senantiasa menjadi dirahmati oleh Allah apabila engkau menahan kita infakkan harta yang kita miliki di jalan Allah. Tapi kalau seandainya engkau infakkan di jalan hakikatnya harta yang kita infakkan tersebut adalah hakikat milik kita sesungguhnya. Sebagaimana perkataan mengapa demikian? Karena harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi tabungan kelak kita. Engkau senantiasa menjadi dirahmati oleh Allah apabila engkau menahan kita infakkan harta yang kita miliki di jalan Allah. Kalau seandainya engkau infakkan di jalan hakikat maka infakkan tersebut subhan hakikat milik kita jadi hamdun. Sebagaimana perkataan mengapa demikian? Karena harta yang diinfakkan di jalan Allah itu akan menjadi tabungan kelak kita. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون